أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Masih pada pembahasan tentang ar-raddiyah. Halaman berapa kita kemarin terakhir berhenti? Latihan atau apa? Belum? Mbak. Oh. Iya. Kemarin sudah kita ambil beberapa pembahasan tentang rad. Yang pertama, apabila yang dapat rad satu orang saja, maka mudah seluruh harta peninggalan diberikan kepadanya. Kalau dia bukan istri atau suami ya. Karena yang rajih pendapat jumhur ya, sahabah dan yang setelahnya bahwasanya suami dan istri enggak dapat apa? Rad. Yang kedua, apabila yang di rad dikembalikan kepada yang sisa itu lebih dari satu orang, ini juga kalau satu jenis ya mudah, tinggal menghitung jumlah kepalanya, kemudian dijadikan sebagai aslul masalah. Kemudian yang berikutnya, apabila yang di rad itu lebih dari satu orang dan jenisnya berbeda, maka aslul masalahnya dari majmu' sihamihim, sekumpulan saham mereka. Ini kita sudah jelaskan, insyaallah enggak terlalu sulit. Kemudian yang kedua, wujud ahadi zaujain, ketika ada salah seorang istri atau suami ya. Kalau ada suami atau istri kemudian yang dirad satu jenis saja, ini juga enggak sulit ya. Sekarang yang mbaknya ya. Wa in kana man yuraddu alaihi min ajnasin mukhtalifatin nu'mil ma yali ya. Mbak ini kan itu sudah juga. Wa in kana tawaffuqan nih. Oh. Jadi pembahasannya masih tentang rad dalam keadaan ada suami atau istri, hanya saja di sana ya yang dapat rad itu ajnasun mukhtalifah, jenisnya berbeda-beda. Kalau keadaannya itu tawafuq sudah ya. Yang pertama apa? Tabayun sudah. Ya, tinggal disilangkan saja. Ya, masalah zaujiyah ataupun orang-orang yang dapat rad, masalah mereka diletakkan di atas masalah radiyah, kemudian masalah radiyah diletakkan di atas masalah zaujiyah, itu sudah kita lewatkan ya. Sekarang wa in kana tawafuqan, apabila terjadi tawafuq ya, tawafuq sudah lewat tawafuq. Apa tawafuq? Bisa tawafuq bisa ketemu di selain sepersatu, di selain sepersatu, berdua atau lebih ya kan. Wa in kana tawafuqan na'khudhu wifqa asli mas'alatin, wifqa asli mas'alati man yuraddu alaihi wa nad'uhu fawqa asli mas'alati zawjiyah wa nadribuhu fiha wa natij huwa al-jami'ah. Adapun jika terjadi tawafuq, na'khudh, maka kita ambil ya wifqa asli mas'alati man yuraddu alaihi, yang tawafuq dengan aslu masalah orang yang yuraddu alaihi ya, dirad untuknya. Wa nad'uhu fawqa asli mas'alati zawjiyah, kemudian diletakkan di atas masalah zaujiyah. Wa nadribuhu fiha, dan dikalikan di situ. Wa natiju, dan hasilnya huwal jami'ah, itulah al-jami'ah. Wa nadribuhu kadzalik, demikian juga kita kalikan fi sahmi ahdi zaujain, pada sahamnya salah satu dari istri atau suami. Thumma na'khudh ifqa sahmi man yuraddu alaihi fi mas'alati zaujiyah, kemudian kita ambil yang tawafuq dari saham man yuraddu alaihi, orang yang dikembalikan kepadanya pada masalah zaujiyah. Wa nadribuhu, kemudian kita kalikan fi sihamihim, pada saham-saham mereka, fi mas'alatihim, pada masalah mereka. Ini lebih mudah dengan contoh ya. Ya, kita langsung praktek lebih mudah. Lihat, ada contohnya, seorang mati meninggalkan zaujah, ummun, ibu, dan ukhtun li ya, saudari seibu. Zaujah berapa? Ya, seperempat. Kenapa? Tidak ada far'un warith. Ummun sepertiga. Kenapa? Tidak ada yang menghalangi dari sepertiga, karena saudaranya cuma satu. Ukhtun li seperenam. Lihat, 4, 3, 6. 3 sudah tertelan ke 6, maka 6 dengan 4 bagaimana hubungannya?
tawafuk kan, ketemu di 1/2 kan, maka 4 bagi 2, 2 kali 6 12, atau 6 bagi 2 3 kali 4 12 juga. Jadi asal masalahnya 12 1/4 dari 12 ya berapa? 3 1/3 dari 12, 4 1/6 dari 12 2. Ini disebut dengan masalah adiyah, masalah biasa. Ya, masalah adiyah. Setelah itu apa? Kita bikin apa? Masalah az-zaujiyah. Al-masalah az-zaujiyah, di mana apa? Asal masalahnya diambil dari apa? Penyebutnya zaujah atau zauj. Di sini zaujah adanya 1/4, penyebutnya 4. 4 ini kita jadikan sebagai apa? Aslul masalahnya. Jadikan sebagai apa? Aslul masalahnya 4. Maka dihitung silahkan 1/4 dari 4 1, zaujah 1. Sisanya 4 kurang 1 berapa? 3. Itu bagi siapa? Dan ukhtun li ibu dan saudari seibu. Selesai masalah zaujiyah. Masuk kita kolom berikutnya, masalah apa? Ar-raddiyah, masalah yang adanya pada radd, yaitu tidak dimasukkan di dalamnya apa? Si suami atau istri. Ya, yang masuk hanya dan ukhtun li Lihat dan ukhtun li 1/3, 3 berarti menyebutnya ukhtun li 6. 6 dengan 3 bagaimana? Ya, tadakhul. Iya kan? 6 kelipatannya 3. Maka diambil yang terbesar, kita letakkan di asal masalahnya ar-raddiyah ini 6. Ya, untuk zaujah di strip karena dia enggak dapat rod, enggak dilibatkan dia dalam rod. Ya, kemudian 1/3 dari 6 berapa? 2. Ukhtun li 1/6 dari 6 berapa? 1. Berarti berapa ini? Ya 3. Ya 6-nya diganti menjadi 3. Jadi tadinya itu 2/6 jadi 2/3. Dari 1/6 dari 1/3 naik atau turun? Ya naik dari 2/6 jadi 2/3. Ya, dari 1/6 ke 1/3. Nah, apa sekarang tugas antum setelah mendapatkan asal masalah zaujiyah dan raddiyah? Mencari juz'u sahamnya, juz'u saham. Ya, untuk dihasilkan atau dikalikan dengan aslul masalah zaujiyah, kemudian hasilnya menjadi apa? Al-jami'ah, ya kan? Caranya membandingkan, lihat masalahnya ahlu radd di sini dan ukht 3 kan? Kemudian masalah dia pada raddiyah, jadi masalah dia pada zaujiyah berapa? 3, dan pada masalah raddiyah juga 3. 3 dengan 3 bagaimana? Ya tawafuk. Ya dibagi 3. Kalau sama angkanya 1 jadinya gitu. 3 bagi 3 1 kan? Maka 1. Silakan masing-masing di atas masalah zaujiyah 1, di atas masalah raddiyah 1. Itu juz'u saham. Nah, 1 ini juz'u saham dikalikan dengan masalah zaujiyah, hasilnya apa? Al-jami'ah itu. 1 kali 4 berapa? 4. Tinggal dikalikan, zaujiyah kan 1 sahamnya dikali 1 juz'u saham, ya tetap 1. Nah, sekarang yang ahlu raddnya, yang berhak mendapatkan raddnya, juz'u sahamnya 1 juga kan? Jatuhnya 2 sahamnya. 1 kali 2 2. Iya, ukhtun li sahamnya 1 ya. 1 kali 1 1. Pas kan? Iya, zaujah 1/4, 2/4, ukhtun li 1/4. Zaujahnya lihat, perhatikan, tetap 1/4. Iya kan? Tapi yang tadinya 3/12 jadi 2/4. Gedean mana? 4/12 dengan 2/4. Ya, gede 2/4, 2/4 setengah ya. Iya kan? Kalau 4/12 enggak sampai setengah kan? Ya. Kemudian ukhtun li tadi 2/12 jadi 1/4. Gedean mana? Gedean 1/4. Itu. Jadi 2/12 sama dengan 1/6, iya kan? Ayo tuh, gampang kan? Ya, mudah langsung praktek ya. Ya. Kalau antum kan baca yang tadi kan agak mungkin sulit ya. Na'khudh ya wifqa asli mas'alah, kita ambil yang tawafuk. Ya, tawafuknya asal masalah dari man yuraddu alaih. Iya. Dari man yuraddu alaih 3 di sini kan. Asal masalah man yuraddu alaih kan 3 tuh pada masalah zaujiyah itu. Iya. Atau pada masalah raddiyah itu 3 kan. Wa nad'uhu kemudian diletakkan di atas masalah zaujiyah 1 itu. Wa nadribuhu fiha dan dikalikan dengan masalah zaujiyah 1 kali 4 4 gitu. Wa natij dan hasilnya al-jami'ah, ada al-jami'ah. Kemudian wa nadribuhu kadzalik kita kalikan juga pada saham ahadi zaujain, salah satu dari suami istri.
Kemudian ya dikalikan 1 dengan 1 kan 1 tuh ya. Tsumma na'khudh wifqa, setelah itu kita ambil tawafuknya saham menyurudu alaih, orang yang dirad padanya pada masalah zaujiyah, 3 juga di sini kan. Kemudian dikalikan dengan sihamnya mereka pada masalah radiyah. Iya. Itu seperti itu, paham insyaallah ya. Ya. Sama tadi yang praktek itu lebih mudah itu. Ya, sama kayak arahnya ke situ penjelasannya. Jadi tawafuknya masalah radiyah kan berapa itu tadi? 3 kan? Masalah radiyah semasanya 3. Tawafuknya ya 1. 3 dengan 3. Ya, 1 ini dikalikan dengan asal masalah pada masalah zaujiyah 1 kali 4 4. Kemudian gantian tawafuknya ya sahamnya apa menyurod, orang yang dapat rod 3 juga di situ kan pada masalah zaujiyah 3. Tawafuknya 1 juga. 1 diangkat diletakkan di atas masalah radiyah, kemudian dikalikan dengan siham yang ada di bawahnya. Ya itu insyaallah enggak sulit. Baik, tamarin ar-rad, latihan-latihan rad. Ya. Iqsim ya al-masail at-taliyah. Silakan bagi masalah-masalah berikut. Kita bagi bint, seorang mati meninggalkan bint. Bintu ibn dan jaddah. Ada pulpen? Ya kita bersama-sama bacakan. Ya cepat di sini kalau di apa tulis. Ya. Ayo kita kaji bersama. Bint berapa bint? Seorang mati meninggalkan bint, bintu ibn, jaddah. Bint setengah. Kenapa setengah? Sendirian. Ya. Bintu ibn berapa? 1/6. Kenapa? Takmilata ats-tsulusain, menyempurnakan jatah 2/3. Ya. Jaddah satu orang anak 1/6. Berarti asal masalah berapa? 2 6 6 ya 6 jelas. Ya. Bint setengah dari 6 berapa? Ya 3. Kemudian bintu ibn 1/6 dari 6 berapa? 1. Jiddah berapa? 1/6 dari 6? 1. Lihat berapa jumlah sihamnya? 3 4 5. Berarti terjadi apa ini? Terjadi apa? Rod. Jadi kalau jumlah siham lebih kecil daripada asal masalah terjadi rod. Ah lumayan ini, dapat, masih ada sisa. Maka 6-nya diganti, dicoret menjadi apa? 5. Ya setelahnya 5. Tetap 3-nya dipindahkan saja di bawah 5. Kemudian 1 1 kan pas. Selesai? Ya. Udah benar kan? Berarti ini kan? Ya. Sekarang yang Mbak, seorang mati hanya meninggalkan jaddah saja. Berapa jatahnya sekarang? Per 6. Kalau cuma 1 penyebutnya, maka asal masalahnya berapa? 6. 1/6 dari 6 berapa? 1. Nah. Ya. Sisa berapa di situ? 5. Iya. Terus bagaimana? Ya tinggal tahu. Apa? Iya, ya tinggal 1 tambah 5 gitu kan. 1 tambah 5. Yang sampingnya tuh 1 tambah 5, 6 lagi itunya asal masalahnya. Cuma tambahkan 5. Jadi 1-nya ini apa? Fard, 5-nya rod gitu. Paham? Jadi 6 sampingnya 6 lagi, cuma di bawahnya 5 tambah 1 gitu. Iya kan? Ya, asal tetap 6. Ya. Untuk mengetahui bahwasanya dia itu 1/6 gitu aslinya. Adapun 5/6-nya rod gitu. Kalau mau ngobrol musik ngasihkan semua enggak usah itu ya enggak apa-apa. Ya, sekarang yang jim C ini. Ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung 1 orang berapa? Nah, ini harus ngelotok ini fikihnya. Setengah. Ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab bersama saudari perempuan sekandung, saudari perempuan sebapak dengan berkumpul dengan saudari perempuan sekandung berapa? 1/6 takmilatus tsulusain. Seperti keadaan cucu perempuan dengan anak perempuan 1 persis. 6 dengan 2 bagaimana? Di sini ukhtun 2 penyebutnya, ukhtun li'ab 6 berarti apa? 6. Di situ tadakhul setengah dari 6 3, 1/6 dari 6 berapa? 1. Di sini enggak ada suami istri. Sudah antum 6-nya dicoret atau pindah aja ya, pindah aja langsung sampingnya jadi berapa? 4. Tetap dipindahkan 3-nya di bawah 4, 1-nya dipindahkan di bawah 4. Jadi ukhtun syaqiqah yang tadinya 3/4 jadi 3/4, ukhtun li'ab tadi 1/6 jadi 1/4. Begitu. Yang dal sekarang yang D. Bintu ibn yang ditinggalkan hanya cucu perempuan saja dari anak laki-laki. Berapa 2 orang? 2/3. Berarti penyebutnya berapa? Ya 3. Iya, ya 3. Ya. Berapa itu?
3 kali 2 bagi 3, 3 kali 2 6, bagi 3 berapa? 2 ya. Berarti masing-masing berapa? 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 6, bagi 3 2, 2 bagi 1, 2 bagi 2 berapa? 1 1 ya? 1 1. Ada rod enggak? Ada, masih 1 tuh. Ya, terus bagaimana kalau seperti itu? Ya tinggal 3-nya pindah aja 2 kan, 1 1. Jadi setengah-setengah. Ya kan, tadi sepertiga jadi apa? Setengah-setengah sudah. Kemudian zaujun, suami sama ukhtun li saudari seibu. Zauj wajib enggak ada cabang waris berapa? Setengah. Ukhtun li 1 orang 1/6. Berarti berapa asal masalahnya 6 dengan 2? 6. Ini sudah enggak usah diajar lagi apa tawafuk tadakhul sudah lewat ini. Ya. Sudah kelas berat kalau udah masuk sini nih. Ya. 1/6 setengah dari 6 berapa? 3. 1/6 dari 6 1. Tuh. Ini ada suami. Iya. Ada suami, sedangkan suami enggak dapat rod. Bagaimana caranya? Ya. Yang sudah lewat tuh. Itu melihat lagi tuh. Tuh ketika zauj dengan bint. Iya, asal masalah zaujah. Ya. Berapa asal masalah zauj ini? 2 kan? Ya. 2. Ya. Terus berapa berarti? 2 asal masalahnya. Bagaimana? Zauj berapa? 1. Terus ukhtun li ukhtun li juga 1. Ya. Berarti berapa? Setengah-setengah. Zauj tetap setengah, iya kan? Berubah enggak dari 3/6 ke 1/2? Enggak berubah kan? Iya, sama. Tapi ukhtun li dari 1/6 dari setengah berubah, udah gitu aja. Itu yang sudah lewat tuh, yang A itu loh, yang A. Ya, paham insyaallah ya. Ini mudah. Kemudian yang berikutnya, zaujah ukhtun syaqiqah ukhtun li'ub, ajnas yang diradnya man yuradu alai ajnas mukhtalifah. Zaujah enggak ada anak 1/4. Ukhtun syaqiqah sendirian setengah. Ukhtun li'ab 1/6, takmilata ats-tsulusain. 2 sudah masuk 6, 6 dengan 4 bagaimana? Tawafuk jadi berapa? 12. 1/4 dari 12 berapa? 3. Setengah dari 12 berapa? 6. 1/6 dari 12 berapa? Oh 1, 2. Nah ada rod enggak, lihat masalah dia 3, 6, 9 tambah 2 11 ada rod berarti kan. Nah apa yang kita lakukan? Bikin kolom berikutnya masalah apa? Zaujiyah. Diambil dari asalnya zaujah. Berapa asalnya zaujah? 4. 1/4 dari 4 1. Sisanya 4 kurang 1 berapa? 3. Disatukan aja 3 yang di tengah. Iya. Setelah itu kita berinjak ke masalah apa? Raddiyah. Diambil dari apa? Manyurad ya kan? Di sini ukhtun syaqiqah 1/2, ukhtun li'ab 1/6, enggak dilibatkan zaujah. 2 dengan 6 apa? 2 dengan 6 tadakhul berarti berapa? 6. Kemudian kolomnya zaujah di strip saja dikosongkan. Ukhtun syaqiqah 1/2 dari 6 3. Kemudian ukhtun li'ab 1/6 dari 6 1. Berarti dari 6 dicoret 6-nya dirod menjadi berapa? 4. Sekarang apa yang antum cari? Juz'us saham untuk dihasilkan darinya apa? Al-jami'ah. Juz'us saham, lihat. Ya. Masalahnya ukht syaqiqah dan ukht li'ab pada zaujiyah berapa? 3. Kemudian masalah mereka pada masalah raddiyah berapa? 4. 3 dengan 4 bagaimana? Tabayin tinggal disilang saja. 3-nya diletakkan di atas apa? Masalah raddiyah. 4-nya diletakkan di atas masalah zaujiyah. Kemudian ya, juz'us saham 4 ini dikalikan dengan apa? Masalah zaujiyah 4. 4 kali 4 berapa? Berapa? 16. 4 ya, 16. Ini sebagai apa? Aslun jami', masalah jami'ah. Ya, 16. Kemudian dikalikan dengan zaujah 1, zaujahnya tuh 4 kali 1 4 ya, sudah pindah ke sampingnya itu. Juz'us saham masalah raddiyah 3, ukhtun syaqiqah 3 kali 3 berapa? 9.
Ukhtun li'ab sahamnya 1. 3 kali 1. Coba dihitung pas gak? Mas. Nah, sudah kayak gitu. Satu lagi. Seorang mati meninggalkan zaujah, akhun li 2, jaddah. Zaujah enggak ada cabang mewarisi berapa? Ya, 1/4. Akhun li saudara seibu 2 orang. Ya, sepertiga. Hafal ininya. Ya. Jaddah tetap sudah jaddah masuk per 6. 4, 3, 6. 3 sudah tertelan 6. Jadi 6 dengan 4 hubungannya apa? Tawafuk di 1/2. Maka 2 kali 6, 4 bagi 2, 2 kali 6, 12. 1/4 zaujah dari 12, 3. Akhul li 1/3 dari 12, 4. Jaddah 1/6 dari 12. Lihat ada rodga 3 tambah 4, 7 tambah 2. Wah, banyak ini masih. Ya. Maka kita berinjak ke masalah zaujiyah, disendirikan. Ya, dari masalahnya apa? Diambil dari penyebutnya zaujah. 4 berarti kan? 1/4 dari 4, 1. Kemudian sisanya berapa? 4 kurangi 1, 3 ini. Ya, bagi siapa? Akhun li dan jaddah pada masalah zaujiyah. Ya. Kemudian setelah itu apa? Masalah radiyah. Ya, masalah radiyah dikeluarkan zaujah, enggak dilibatkan. Berarti yang dilibatkan hanya akhun li dan jaddah. 1/3 dan 1/6. 3 dengan 6 hubungannya ya tadakhul kan? Ya, maka diambil 6-nya. 6, ya. Kemudian zaujah, kolom zaujah di strip saja dikosongkan. Akhun li 1/3 dari 6, 2. Ya, kemudian jaddah 1/6 dari 6, 1. Berarti berapa jumlahnya? 3. Sihamnya 3, 6-nya diganti, coret menjadi apa? 3. Sekarang apa proses berikutnya? Cari juz'u saham untuk dikalikan dengan aslu masalah zaujiyah, dihasilkan darinya apa? Jami'ah, aslun jami'ah. Lihat 3 di sini masalah akhli dan jaddah pada masalah zaujiyah 3, ya kan? Pada masalah dia 3 dengan dia 1-1 sudah. Kalau sama bilangannya 1-1. Masing-masing di atasnya 1-1. Juz'u sahamnya 1-1 ya. Maka al-jami'ah berapa? 4 kan? 1 kali 4, 4. Kemudian zaujah 1 kali 1, 1. Kemudian pindah ke kolom setelahnya. Akhun li 2, 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Selesai itu. Bisa kira-kira? Ya, yang ketinggalannya kereta bisa bisa inilah mulazamah sama yang paham, insyaallah banyak yang paham, lumayan lah ya. Kalau yang nggak paham karena mungkin nggak rutin ngikutinya kadang hadir kadang enggak ya. Atau enggak dititeni ketika dapat kesulitan, waduh lewat sajalah gitu. Insyaallah masalah zaujiyah jelas kan ya. Sekarang al-khuntha al-mushkil. Al-khuntha al-mushkil, khuntha yang mushkil, menyulitkan. Khuntha jelas laki dan perempuannya, kelaminnya. Ini meskipun jarang terjadi, cuma dibahas oleh mereka al-fardiyun ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin karena jarangnya kejadian ini terjadi, beliau enggak membahasnya di dalam tasil. Ya. Apa kita untuk menyempurnakan pembahasan ya. Ya barangkali saja terjadi ini. Al-khuntha al-mushkil, al-khuntha yang mushkil. Ta'riful khuntha. Ta'rifnya al-khuntha, insanun lahu alatur rijal wa alatun nisa. Itu seorang manusia yang punya 2 alat. Alat laki-laki dan alat apa? Perempuan. Paham kan maksudnya? Ya, punya kelamin laki-laki dan punya kelamin ya perempuan. Ma'an, dua-duanya ada. Aw laysa lahu syai'un minha, atau tidak ada bersamanya kelamin. Enggak ada kelaminnya. Meskipun ya biasanya enggak lama meninggal gitu ya kalau enggak ada kelaminnya itu. Fa idza amkana ilhaqu bi ahadil jinsain, maka apabila masih mungkin untuk dia digabungkan dengan salah satu dari jenis dengan melihat tanda-tandanya ini laki-laki karena yang aktif salah satunya misalkan, atau keluar apa seninya dari salah satunya, ini berarti yang aktif kelamin laki-laki misalkan ataupun kelamin perempuan, maka dia dihukumi ya dengan yang dia tampak di situ apa tanda-tandanya. Fa idza amkana ilhaqu bi ahadil jinsain, maka jika masih mungkin digabungkan dengan salah satu dari 2 jenis laki-laki atau perempuan, bidzuhuri alamatin, dengan tampaknya satu tanda, masalah sebagai contoh, maka akhadha hukmah, dia mengambil hukumnya. Kalau tanda-tandanya terlihat bahasanya yang aktif adalah salah satu dari keduanya, yang kelamin laki-laki misalkan, maka dia dihukumi laki-laki, atau kelamin perempuan maka dia dihukumi apa? Perempuan.
Wa illa baqiya muskilan, kalau tidak ada tanda-tanda yang jelas untuk bisa dibedakan ini mana gitu yang aktif, maka baqiya muskilan, tersisa muskil ya. Dia tinggal tersisa dalam keadaan muskil, menyulitkan ya. Wala yatasawwaru al-khuntha wala yatasawwaru al-khuntha al-muskil, tidak tergambar adanya khuntha. Kalau khuntha dalam bahasa Indonesia apa biasanya? Panci biasanya ada kelamin juga ya. Ini mah alat kelaminnya 2 atau nggak ada alat kelamin gitu. Khuntha. Iya. Wala yatasawwar al-khuntha al-muskil, tidak tergambar adanya al-khuntha muskil fi kullin, pada setiap bapak. Ya bapak enggak mungkin khuntha, dia punya anak laki-laki mesti jelas ya. Walal enggak mungkin khuntha muskil juga pada ibu melahirkan mesti perempuan. Ya kan? Demikian pula al-jadd wal jaddah, kakek dan nenek, dia enggak dikatakan kakek nenek kecuali kalau dia memang menghasilkan turunan ya kan. Ya hilang iskalnya. Wa zauj wa zaujah, suami dan istri enggak ada, enggak tergambar padanya apa? Al-khuntha muskil situ. Insyaallah terpahami ya. Sekarang kaifiyatu taurithi, bagaimana cara memberikan warisan kepada al-khuntha ini? Kalau masih tetap muskil, sedangkan misalkan warisan harus segera dibagi, kalau nunggu jelas ini laki perempuannya ya kapan kita mau beli mobil misalkan. Saudaranya misalkan contohnya gitu. Atau saya kapan mau bangun rumah ini, sedangkan orang tua saya meninggal, nunggu ini misalkan adik saya jelas ya gak dibagi-bagi misalkan nih. Paham ini? Maka idza kana fil waratha khuntha, apabila di tengah-tengah ahli waris ada khuntha muskil ya. Kalau ghairu muskil enggak ada masalah. Punya 2 kelamin cuma jelas dia dihukumi laki-laki karena misalnya aktif salah satunya, jenis kelamin laki-lakinya misalkan, atau jenis kelamin perempuan seperti dia misalnya haid atau misalnya. Paham? Idza kana fil waratha khuntha muskil, adapun jika di tengah-tengah ahli waris itu ada khuntha muskil, maka yu'amal al-khuntha, diperlakukan al-khuntha ini, wa man ma'ahu, dan orang yang bersamanya, minal warathah, dari ahli waris, bil ador, dengan bagian yang paling ador, merugikan, dengan bagian yang paling merugikan, yang paling kecilnya. Jadi nanti kan ada 2 kemungkinan nih. Nanti kan seandainya dianggap khuntha ini laki-laki, berarti kan jatah ahli waris ini dengan ini laki-laki bisa berkurang, ya kan? Kalau ditakdirkan khuntha ini perempuan, berarti jatah ahli waris yang lain bisa gede, lebih gede. Nah nanti dikasihnya jatah yang adornya, yang paling kecilnya. Kan ada 2 penakdiran dia laki-laki, penakdiran dia perempuan. Pada setiap penakdiran kan jatah ahli waris yang lain terpengaruh, sebagainya terpengaruh ya kan. Ya kalau yang terpengaruh ini dikasih yang kecilnya. Adapun kalau yang nggak ngaruh, apakah dia laki dan perempuan, jatahnya tetap segitu, ya dia dikasih semuanya. Paham? Kita lanjutkan. Jadi apabila di tengah-tengah ahli waris ada khuntha muskil, maka diperlakukan yang khuntha beserta yang bersamanya dari ahli waris dengan jatah yang ador, paling sedikit, paling kecil, min dzukuratil khuntha au unusatih, ya dari ke laki-lakinya al-khuntha ataupun perempuannya dia, ya. Fayu'ti ya kulla wahidin al-aqalla al-mutayaqqin, maka setiap ahli waris diberi jatah yang terkecil yang al-mutayaqqin, yang sudah diyakini, ya. Wa yuqaful baqiyah, sisanya ditahan ila tidhahi halil muskil, sampai jelas keadaan yang muskil ini, ya. Paham enggak? Ya. Kemudian fayu'mal bihasabi aw yastalihun, maka setelah itu diperlakukan sesuai dengan keadaannya atau mereka berdamai, ya. Kalau misalkan sudah jelas, ya sudah, sisa ini misalkan ini perempuan, berarti saya nambah dong sini, ya saya gitu kan. Laki-laki, sudah saya tetap segini, berarti ahli waris yang lainnya tuh. Atau udahlah damai aja misalkan, ya boleh juga berdamai kalau semuanya udahlah kayak gini aja misalkan, bagaimana, sepakat ya silakan gitu. Walihal li mas'alatil khuntha nu'mil mayali, untuk menyelesaikan masalah khuntha kita lakukan langkah-langkah berikut ini.
Lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, nuhillul mas'alah bi fardhi dzukuratil khuntha. Kita pecahkan masalah dengan anggapan bi fardhi, dengan anggapan laki-lakinya khuntha tadi. Paham? Jadi dianggap laki-laki dulu dia. Paham? Tsumma nuhilluha bi fardhi unusati. Setelah selesai ya menyelesaikan masalah dia dengan dianggap dia laki-laki, kemudian diselesaikan pula masalah ini dengan anggapan dia perempuan. Paham ini? Nanti dengan contoh mudah insyaallah. Jadi diselesaikan dulu kalau dia dianggap laki-laki bagaimana? Dihitung biasa, dia laki-laki dianggap. Selesai yang berikutnya dihitung biasa juga, dianggap dia perempuan cuma. Nah, paham? Lihat ya. Tsumma nanzur al-'alaqah baina aslil mas'alataini binasabil arba'. Kemudian kita bandingkan, kita lihat keterkaitan antara aslul mas'alah, al-asl antara baina aslil mas'alataini, antara dua masalah ini. Masalah yang pertama kalau dianggap laki-laki berapa asal masalahnya, ya kan? Masalah yang kedua kalau dianggap perempuan berapa asal masalahnya? Itu dibandingkan, ya. Binasabil arba' dengan ya kacamata yang empat tadi, penisbahan yang empat tadi. Apa? Tadakhul, tawafuq, tabayun, apa? Tamatsul, ya kan? Itu. Dalam masalah ini empat kacamata digunakan, ya. Lihat fa in kana mutamathilain, kalau tamatsul terjadi, jadi asal masalah dia pada anggapan laki-laki 4 misalkan. Kemudian pada anggapan perempuan pun 4 juga gitu. Akhadna ahadahuma, kita ambil salah satunya. Ya, kita ambil apa? Salah satunya. Atau kalau seperti itu sama ya, jadi satu ya. Satu-satu ya. Kalau sama. Wa in kana mutadakhilain, kalau tadakhul terjadi, tadakhul ya, akhadna akbarahuma, kita ambil yang terbesarnya. Kita ambil yang terbesarnya. Paham ini? Ya. Wa in kana mutabayyinain, kalau tabayyun ternyata, akhadna, maka kita ambil hasila darbihima, hasil dari dikalikannya. Dua asal masalah ini dikalikan dulu, kemudian diambil apa? Hasilnya. Jadi kalau apa? Tamatsul diambil salah satunya, tadakhul diambil yang terbesarnya, tabayyun dikalikan asal masalah yang pertama dan kedua, kemudian hasilnya diambil. Nah, lihat, wa in kana mutawafiqaini akhadna, ya. Adapun kalau tawafuq, ya, akhadna wifqa ahadihima, kita ambil tawafuq salah satu dari keduanya. Ya, madruban bikamilil akhar, kemudian dikalikan dengan kesempurnaan yang lain, sudah lewat kan? Misalkan apa tadi 6 dengan 4, kan tawafuq di 1/2, 4-nya bagi 2 dikalikan 6, itu kan? Sudah lewat ini. Apabila terjadi tawafuq, maka kita ambil tawafuq salah satunya, kemudian dikalikan dengan keseluruhan yang lain. Ya itu. Fama hasala min dzalik, maka apa yang dihasilkan dari itu yakunu, maka menjadi asla al-mas'alah al-jami'ah, menjadi asal masalah al-jami'ah. Ini dengan contoh aja nanti insyaallah. Gak sulit ya. Ya seperti biasa juga yang kita pakai itu dalam apa yang sudah lewat itu. Kemudian nuqsim asal jami'a ala kulli minal mas'alataini listikhraji su'isahimima wa nadhu natij faqaha. Kemudian nuqsim, kita bagi. Ini caranya dikit ya masih sama, cuma bahasanya beda dikit aja gitu. Nuqsim asal jami'ah, kita bagi asal jami'ah. Kan kalau sudah dihasilkan asal jami'ah ini dibagi ala kullin minal mas'alatain, dibagi dengan setiap masalah. Asal jami'ah dibagi dengan masalah yang pertama, asal jami'ah dibagi masalah yang kedua, gitu. Ini mah dibalik aja gitu. Listikhraji juz'i sahmihima, untuk mengeluarkan juz'u sahm dari keduanya. Wa nadhu natij, kemudian hasilnya diletakkan di atas. Sebenarnya sama caranya, cuma ungkapannya saja yang sedikit berbeda. Lihat, nadribu juz'a sahmi kulli mas'alatin bi sahmi kulli warith fiha bihaitsu yu'ta kullu warith al-aqall minha. Kemudian kita kalikan juz'u saham tadi, ya. Kita kalikan juz'u saham dari setiap masalah dengan saham setiap ahli waris padanya, di mana setiap ahli waris dikasih jatah yang terkecil dari yang ada. Nah, kemudian ba'dal intihas, setelah selesai, min i'ta'i kulli waris, memberikan jatah setiap ahli waris, ya, yang terkecil. Ba'da al-intiha min i'ta'i kulli warithi nasibahu al-aqall, setelah selesai memberikan setiap ahli waris jatah yang terkecil, najma'a siham, kita kumpulkan semua siham, ya, wa natrahuha min aslil jami'ah, ya,
kemudian kita kurangkan dengannya dari asal jami'ah, fama baqiya yakunu mauqufan, maka apa yang tersisa itulah yang ditahan. Ya. Nah, gini aja, lihat contohnya, lihat. Dengan contoh akan lebih mudah. Misal, lihat contoh, ada seorang mati meninggalkan ibn, anak laki-laki, dan ibnun khuntha, anak laki-laki khuntha, enggak jelas laki dan perempuannya. Ya, lihat ada 2 kolom di belakang itu. Ya, paham? Nih, 2 kolom di belakang ini. Yang pertama mim anggapan laki-laki. Ya. Masalah dzukuriyah kalau dia dianggap apa? Laki-laki. Mim za. Yang kedua kan mim fa. Unusa. Ya. Jadi yang pertama masalah, yang pertama dianggap dia laki-laki. Ya. Sekarang kalau khunsanya dianggap laki-laki, berarti 2 anak laki-laki kan asobah semua. Ya, maka ain. Paham ini? Ya. Kemudian kalau dianggap perempuan, asobah juga, cuma 2:1, iya kan? Nah, diselesaikan anggapan yang pertama dulu, dia sebagai laki-laki. Berarti kan 1-1, iya kan? Berarti asal masalahnya kan 2, 1 tambah 1 2, selesai. Nah, ini selesai. Jadi kalau masalah dia dianggap dzukur, selesai 2 itu masalahnya. Kemudian kalau dianggap perempuan, sama-sama asobah, cuma kan 2:1, iya kan? Laki-laki 2, dia 1. Berarti asal masalahnya berapa? 3 kan? Nah, 3. Sudah selesai. Ya, sekarang antum katanya masuk ke proses berikutnya. Lihat hubungannya antara dua asal masalah ini. Asal masalah kalau dia dianggap laki-laki 2, ya kan? Kalau dianggap perempuan berapa? 3. Nah, 2 dengan 3. Iya. Di sini dia tinggal dibalik saja sih, kayak seperti 2-nya diangkat ke atas itu, di atasnya masalah unsa, 3-nya diletakkan di atas masalah apa? Dzukur itu. Iya. Dibalik saja. Iya. Kalau di sini kan ini terjadi apa namanya 2 dengan 3 ini? Tabayun. Ya, ini kan katanya wa in kana mutabayyinaini akhadna hasila darbihima. Kalau terjadi tabayun maka kita ambil hasil pengalian dari keduanya. Berapa? 2 kali 3? 6. Itu jadi al-jami'ah gitu. Gitu. Dikatakan di sini kan wa in kana mutabayyinain, kalau tabayun antara apa? Masalah yang pertama dengan 2, maka kita ambil hasil dari pengalian keduanya dijadikan sebagai apa? Asun jami'. Iya. Ini kan 2 dengan 3, tabayun kan? 2 kali 3 berapa? 6. Nah, setelah selesai 6, antum sekarang cari juz'us saham. Cari juz'us saham yang di atas itu loh. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya al-jami'ah kan 6 nih. 6 dibagi setiap asul masalah. 6 pada masalah pertama, 6 dibagi masalah dzukuriyah kan 2, masalah dzukuriyah kan? Betul enggak? Masalah dzukuriyah 2. 6 bagi 2 berapa? 3, maka 3 ditaruh di atas tuh. Kemudian pada masalah apa? Unusah. Ya. Berapa di situ? Asalnya 3. 6 bagi 3 berapa? 2. Gitu. Kalau ini dari bawah ke atas gitu. Cari juz'amnya dengan cara tadi membagi apa? Al-jami'ah dengan asal masalah dari setiap apa? Masalah. Ya. Masalah apa? Dzukura atau unusah itu, paham? Itu aja. Setelah itu ya, juz' sahamnya ini dikalikan dengan apa? Saham masing-masingnya. Ya. Tapi nggak usah diletakkan lah, ini untuk meringkas. Ya, untuk meringkas. Lihat, ibn anak laki-laki yang bukan khunsa, ya. Pada masalah dzukurah berapa jatahnya? 3 kali 1 dia kan? Berapa? 3 kali 1? 3. Simpan saja dulu. Kalau antum mau nggak repot dikasih ini 2, dikasih sini nih, di sini 2-nya. Siapa? 3 kali 1 3 ya? 3 di sini. Nah, 3 ya. Kemudian pada masalah unusah berapa? Ibn 2 kali 2 4. Sekarang 4 dengan 3 gedean mana? Gedean 4 ya? Dikasih yang kecilnya untuk berjaga-jaga kalau dianya ternyata laki-laki. Yang ibnnya nih kan jatahnya dia pada masalah unusah berapa? 4 kan, 2 kali 2. Dia kan siamnya 2, juz'us sahamnya 2.
2 kali 2 berapa? 4. Ya, udah ditaruh di sini 4. Kalau mau ditulis 4 di sini. Berarti jatahnya Ibn ini pada masalah dzukuro 3, pada masalah unusa 4. Dia dikasih jangan 4, 3 dia untuk berjaga-jaga. Kalau ternyata saudaranya ini laki-laki gitu. Paham? Bukan unusa. Sekarang yang unusa Ibn khunsanya. Ya, Ibn khunsanya pada masalah dzukuro berapa? 3 kan? 3 kali 1 dia. Iya kan? Dia kan juz usamnya 3 kali 1 berapa? 3. Enggak apa-apa antum bikin bulatan di sampingnya pojok itu ditulis 3 di situ. Ya. Kemudian pada masalah unusa berapa dia? 2 kali 1? 2. Nah, dikasih berapa dia? 2. 2 apa 1? 2 apa 3? 2 tentunya yang kecil. Nah, berapa berarti di sini? 3 dengan 2? 5. Nah, asal jamiah berapa? 6. 6 dikurangi 5 berapa? Satunya ditahan, jangan dikasih. Ya, paham ini? Jangan dikasih. Kalau ternyata setelah itu jelas bahwasanya Ibn Khuntsa tadi adalah perempuan, maka untuk Ibn dikasih 1 lagi, 4 jadi dianya. Paham? Kalau ternyata Ibn Khuntsa ini adalah laki-laki, maka dia yang dikasih lagi 1, jadi kan pas 3. Paham enggak? Ya. Ditahan dulu gitu sampai jelas, paham? Nah, latihan di sini, latihan. Antum bisa. Wah, udah habis waktunya nih. Lagi seru-serunya nih. Ya lebih enak dengan contoh menjelaskannya tuh. Ya. Ya. Kalau tadi kan kalau tamatsul kita ambil salah satunya, ya kan? Ya nanti ada contoh-contoh lah. Nanti kita ini lengkapi contohnya, ada yang apa? Tamatsul atau apa dari kitab yang lain kalau mau. Masih diteruskan atau apa cukup pembahasan ini? Nanti maksudnya. Nanti diteruskan. Setelah ini masalah mafqud itu ya enggak jauh caranya. Ya, insyaallah lah. Kesempatan berikutnya kita ulang lagi barangkali kurang jelas. Ya, subhanallah bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.